Islam, antara perkuburan dengan masjid adalah dua hal yang harus dipisahkan. Apa buktinya? Banyak sekali ikhwatul Islam. Buktinya cukup bagi kita untuk mendengarkan cerita tentang Nabi saja. Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, maka dia sampai di sebuah kabilah yang namanya Amr bin Auf. Kabilah ini ada di Masjid Quba. Berarti Nabi tinggal di sana beberapa waktu, 4 hari lamanya. Kemudian Nabi menginap di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Hadam. Jadi sahabat ini adalah sahabat yang Nabi tinggal di rumahnya pertama kali datang ke kota Madinah. Setelah 4 hari Nabi sampai di sana, Nabi datang ke sini, ke tempat kita ini. Ketika Nabi di sini, maka para sahabat yang ada di sini mereka berlomba-lomba untuk menampung Nabi. Ya Rasulullah, tinggal di rumahku. Pada akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, diambil barang Nabi, koper kalau bahasa kitanya ya, koper Nabi dibawa ke rumahnya, sehingga Nabi tidak mau harus menginap di rumahnya. Sahabat yang lain, ya Rasul, tinggal di rumah kami. Tiba-tiba datang Abu Ayyub, langsung diambil barang Nabi, dibawa ke rumahnya. Artinya mau tidak mau Nabi harus tinggal di rumahnya. Kemudian pada akhirnya Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub. Di Kuba, Nabi tinggal di rumah salah seorang yang bernama Kulthum bin Hadam, hafal namanya. Di Madinah di sini Nabi tinggal di rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi tinggal di sini, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjid Nabawi. Dicari tanah. Bagaimana cara pencariannya? Semua orang berebutan. Maka pada akhirnya disepakati di mana onta Nabi berhenti, di situ akan dibangun Masjid Nabawi. Agar kita tahu bahwa masjid ini Allah yang menunjuknya, Allah yang menentukannya, bukan Nabi. Karena onta tidak mungkin bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh Sang Pencipta. Kemudian dikala ditentukan, ternyata tanah ini milik 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Berasal dari kabilah besar yang ada di kota Madinah. Namanya Sahal dan Suhail. Mereka anak yatim. Kemudian tanahnya ingin dibeli oleh Nabi. Maka mereka mengatakan, la bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tak mungkin kami jual, tapi kami hadiahkan, kami hibahkan. Tapi karena mereka anak yatim, maka tidak mungkin ikhwatul Islam Nabi memerintahkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, beli tanahnya. Sehingga semua kita yang salat di Masjid Nabawi ini berhutangnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Maka bagi kita yang ada rezeki dari Allah, pertama kali yang harus kita bangun adalah rumah Allah yang ada di bumi, agar Allah membangun rumah untuk kita yang ada di dalam surga. Karena itu akan kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Sehingga bagi kita yang ada rezeki, itu yang pertama kali kita bangun. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya selesai dibebaskan lahan. Tapi qadar Allah, tempat ini ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ada 2. Yang pertama, pohon kormanya tidak lagi aktif. Artinya pohon korma yang tidak aktif tidak berbuah. Kemudian masalah yang kedua, itu adalah perkuburan. Jadi Masjid Nabawi ini, itu dulunya adalah perkuburan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Apa solusinya? Solusinya besok kita sambung.